Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikianlah dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dunia ini adalah ciptaan Allah, di mana Allah menciptakan itu sangat baik dan sangat-sangat sempurna. Namun ketika manusia tidak taat, bahkan melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam penciptaan, maka manusia itu jatuh ke dalam keberdosaan. Dan keberdosaan itu selalu dilambangkan dengan kegelapan, sehingga dunia ini di dalam situasi yang gelap akibat daripada dosa tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan dosa inilah yang akhirnya berakibat bagi perilaku kehidupan kita. Perilaku kita akhirnya dipengaruhi oleh dosa-dosa kita. Maka muncullah sikap yang namanya kesombongan. Maka muncullah sikap iri hati. Maka muncullah sikap tidak suka dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah akibat dosa. Bukan sebaliknya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang terjadi. Kadang kita melihat orang melakukan kejahatan, maka kita akan mengatakan itu dosa. Mencuri itu dosa. Berbohong itu dosa. Sesungguhnya bukan kejahatan itu menjadi dosa, tetapi dosa itulah yang akhirnya membuahkan suatu tindakan kejahatan-kejahatan yang lain. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena hidup kita di dalam keberdosaan ini adalah dilingkupi oleh kegelapan. Karena kegelapan itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang berperilaku tidak seperti yang Tuhan harapkan. Karena itu firman Tuhan hari ini mau menyatakan kepada kita bahwa Allah yaitu sumber daripada terang itu. Dan bahkan Dia memberikan dirinya sebagai manusia melalui Yesus Kristus yang menyatakan diri sebagai terang dunia. Dan di sini kita mau melihat pernyataan itu dengan jelas. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita sebagai orang percaya. Yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan, maka terang itu sedang menghampiri kita. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita akan menerima terang dari Allah itu. Karena tidak mungkin yang gelap dapat menyinari kegelapan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kegelapan itu telah melingkupi kehidupan kita, maka yang pertama kita pahami adalah jangan pernah katakan gelap kalau kita belum mengenal terang. Karena sesungguhnya tidak ada kegelapan jika terang itu ada di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya tidak ada yang namanya gelap. Tetapi kalau gelap itu terjadi akibat dari terang kita yang kurang bercahaya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena Allah kita adalah sumber daripada terang itu dan telah datang untuk menghampiri kita yang hidup di dalam kegelapan, karena terang kita sudah redup, maka nyalakanlah kembali terang kita itu di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap perilaku kita, di dalam setiap keimanan kita, sehingga dari sinilah kita mulai melihat bahwa terang Allah yang sesungguhnya telah menerangi kehidupan kita. Maka terang yang ada dalam diri kita itu akan dilihat oleh
orang lain, sehingga orang lain juga mendapatkan terang itu, sehingga semua akan tertuju kepada sumber terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu menerangi kehidupan kami yang telah hidup di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kehidupan kami yang berada di dalam dosa. Engkau mengulurkan tangan-Mu menolong kami, sehingga kami bisa keluar dari lumpur dosa tersebut. Oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah aktivitas kami dan pekerjaan kami, agar kami bisa menjalani setiap hari kami oleh anugerah yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, dan terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.